Baik, sudah selesai? Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Nah, sebelum itu ibu ingin tanya kehadiran Ananda. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti proses pembelajaran kita hari ini lengkap ya. Nah, sebelum itu kita sudah mempelajari TK pada minggu lalu. Di sini siapa yang Ananda masih ingat materi kita? Apa? Saya sendiri. Ada yang lain? Pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu apa? Nah, iya, interaksi sosial yang dilakukan oleh seorang remaja yang melampaui batas atau melanggar etika, norma, serta aturan yang berlaku di lingkungan sekolah kita. Nah, sekarang pada topik hari ini, Ibu mengambil tentang belajar bukan karena ujian. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, seperti biasanya, bagaimana kebiasaan belajar Ananda di rumah? Jawab dengan jujur. Misalnya, Ananda bisa mengatakan kebiasaan Ananda selama ini yaitu belajar saja karena mau ujian. Siapa yang pernah seperti itu? Coba angkat tangan dulu. Nah, masih banyak ternyata anak ibu yang selalu belajar karena ketika mau ujian. Itu dibuktikan dengan ledger nilai Ananda semester ini. Ibu sudah melihat nilai-nilai Ananda. Banyak sekali anak ibu yang tidak tuntas. Tetapi tidak hanya itu, Ananda juga bisa meningkatkan bagaimana belajar kita untuk memperoleh nilai kita. Dengan cara apa? Dengan belajar setiap hari, bukan karena belajar ketika mau ujian. Nah, topik ini sangat penting untuk Ananda, biar Ananda mengetahui informasi apa sih belajar itu dan apa sih kegunaan dari belajar itu. Untuk itu, silahkan perhatikan Ibu. Ada 2 poin penting yang Ananda harus ketahui. Yang pertama itu apa itu belajar dan apa tujuan belajar. Sudah terletak semua buku di atas meja? Jika Ananda masih bingung atau untuk memperkuat pemahaman Anda, silahkan ditulis. yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan perilaku antara seseorang yang sudah belajar dan seseorang yang belum belajar. Adanya perubahan
perubahan tingkah laku yang didapatkan ketika seseorang sudah belajar. Sedangkan pengertian belajar ini dapat kita lihat yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih berubah tingkah laku dan tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, ilmu itu apa? Sejauh ini ilmu itu apa? Apa itu ilmu? Hal yang kita dapatkan dari pelajaran. Hal yang kita dapatkan dari belajar. Berlatih itu adalah untuk mendapatkan suatu pelajaran. Nah, ketika kita sudah belajar adanya perubahan tingkah laku secara positif. Bukan menjadi negatif. Ketika kita sudah belajar, kita memiliki kita memiliki ilmu pengetahuan serta kita memiliki karakter yang baik pada diri kita. Nah, atau disebut juga belajar ini sebagai tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Setiap harinya kita belajar, maka setiap harinya juga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua apa? Tidak hanya pengertian belajar, Ananda juga harus mengetahui tentang tujuan dari pelajaran atau tujuan kita belajar. Di sini kita dapat mengetahui 5 tujuan dari belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kita ketahui adalah suatu kemampuan yang kita peroleh dari segi informasi, suatu pengetahuan yang kita peroleh dari faktual, suatu pengetahuan yang kita dapatkan dari konsep baru. Dengan belajar, kita menambah wawasan kita serta pengetahuan kita. Dari yang kita ketahui menjadi yang tidak kita ketahui. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, Ananda di sini belajar matematika. Nah, sebelum Ananda mempelajari matematika dari TK sampai MTS, apakah Ananda sudah tahu bagaimana cara menghitung dengan benar? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, dengan belajar atau dengan mempelajari matematika, kita bisa mengetahui cara berhitung dengan benar. Atau bisa juga dengan matematika kita mengetahui cara menghitung segi luas yang kita pelajari di matematika. Itu adalah suatu pengetahuan, adalah informasi yang kita peroleh, pengetahuan, wawasan serta konsep baru yang kita dapatkan. Lalu yang kedua apa? Mengembangkan keterampilan. Keterampilan ini apa? Ada yang tahu? Keterampilan ini adalah skill baru yang kita dapatkan dari apa tadi? Dari proses belajar. Nah, keterampilan tidak hanya kita mempelajari teoritis, kita juga mempelajari praktis. Di mana dengan belajar kita bisa menerapkan secara langsung, mempraktekkan secara langsung, dan menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, sebelum Ananda duduk di MTS tentang alam ini, apakah Ananda sudah tahu bagaimana cara menggunakan komputer? Ada yang sudah, mungkin kalau yang sudah ada komputer di rumahnya. Ada yang belum, mungkin karena tidak ada alat tersebut di rumah kita. Nah, di MTS ini kita mempelajari novel 4 dari matematika. Sebelumnya Ananda di kelas dipelajari tentang teori saja. Namun Ananda ketika di lapor, Ananda diajarkan bagaimana cara menggunakan teknologi. Nah, Ananda juga bisa memanfaatkan teknologi ini dengan cara membuat presentasi kelompok dengan menarik atau dengan yang unik. Itu adalah suatu yang kita dapatkan dari proses belajar. Nah, lalu meningkatkan
melampaui, sebelumnya kita tidak tahu siapa namanya dan kita juga tidak tahu apa karakter dari dirinya. Nah, dengan adanya kerjasama kelompok, kita bisa mengetahui karakter dia bagaimana, sikap dia bagaimana, serta menimbulkan kerjasama yang baik antara teman kelompok kita. Tidak hanya itu, di lingkungan kita juga bisa mempelajari kemampuan beradaptasi dengan cara apa? Mengikuti. Nah, workshop tahu? Ada yang tahu? Tidak. Acara formal yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan informasi, misalnya contohnya itu workshop ini judulnya public speaking. Public speaking itu kan adalah melatih kita komunikasi kita bagaimana agar kita mengetahui bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik dengan teman yang lain, berkomunikasi baik dengan guru kita, berkomunikasi baik dengan ibu dan ayah kita. Itu adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan cara apa? Dengan cara belajar tadi. Jadi belajar ini adalah memperoleh pengetahuan baru, keterampilan dan beradaptasi. Nah, dalam membentuk karakter dan kepribadian. Membentuk karakter dan kepribadian ini maksudnya apa? Maksudnya Ananda mempelajari PPKN. Nah, di sini Ananda mempelajari PPKN tentang nilai dan apa yang dipelajari tentang PPKN? Tentang norma, nilai, karakter. Nah, dari pelajaran PPKN tersebut kita mengetahui bagaimana sikap guru, sikap guru harus diterapkan pada diri kita. Nah, dengan kita mempelajari PPKN, adanya membentuk karakter dan kepribadian. Atau kita ambil contoh ketika guru menjelaskan di depan tentang menjelaskan pengertian sopan santun serta contoh-contoh dari sopan santun tersebut. Nah, contoh dari sopan santun itu kan banyak. Ada berbicara baik dengan orang tua, berbicara sopan bersama orang lain. Nah, dan berbuat kebaikan juga semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Dengan itu kita mengetahui penjelasan itu serta kita menerapkan dalam diri kita. Lama-lama kepribadian dalam diri kita adanya terbentuknya karakter yang baik dan kepribadian yang beretika. Terima itu mempersiapkan masa depan. Mempersiapkan masa depan ini apa? Apakah masa depan itu masa yang tidak diinginkan? Apakah masa depan itu masa yang sia-sia saja? Apakah masa depan itu masa yang berlalu seketika, tidak ada tujuan dan tidak ada arah untuk kita? Apakah seperti itu? Nah, dengan belajar itu kita mempersiapkan masa depan. Kita di sini mempelajari mapel, berbagai mapel. Ada berapa di sini mapelnya? Ada? Nah, dengan mempelajari setiap mapel, kita mengetahui bagaimana diri saya. Maksudnya bagaimana saya mampunya di bidang matematika, saya mampunya di bidang IPA. Dengan bidang matematika atau IPA, kita dapat menentukan minat dan bakat kita. Misalnya, kita lebih baik IPA dan kita selalu sangat memahami setiap pelajaran IPA. Nanti kedepannya kita bisa mengambil ketika menjadi seorang dokter, farmasi, menjadi seorang ahli lab, dan banyak lagi. Setiap mapel yang Anda pelajari perlu Anda ketahui. Ke semua mapel 16 itu adalah mengandung di mana bakat, di mana minat dan
Ya, dari belajar tadi kita memperlihatkan perubahan perilaku dalam diri kita ketika belum belajar dan ketika sudah belajar. Nah, setelah itu ada yang mau ditanyakan? Nah, kita kembali pada cerita. Suatu cerita belajar terkait bagaimana belajar mereka sehari-hari. Ada nampak yang di belakang ceritanya? Siapa yang mau membacakan cerita di depan dengan suara yang lantang dan jelas agar temannya di belakang dapat mendengarnya? Siapa yang bisa? Hadir? Sini. Hadir, silakan ke depan dan bacakan apa yang ada di papan tulis. Nah, Ananda semua yang di depan si Hadir, jangan berbicara tidak jelas. Silakan disimak ceritanya. Nanti Ibu akan bertanya dari poin 1 sampai 5. Semangat belajar untuk setiap hari. Di kelas 8 IPA berinisial A, suasana belajar biasanya ramai menjelang ujian. Sebulan sebelum ujian, siswa-siswi terlihat sibuk membaca buku, membuat ulasan, dan belajar kelompok. Namun, setelah ujian selesai, semangat belajar itu perlahan menghilang. Salah satu siswi A sering mendapat nilai tinggi setiap ujian. Namun, ia menyadari bahwa setelah ujian selesai, banyak materi yang sudah dia lupa. Saat gurunya bertanya tentang pelajaran sebelumnya, A kesulitan menjawab. Sementara itu, temannya Raffi jarang terlihat panik menjelang ujian. Dia terbiasa belajar setiap hari sedikit demi sedikit. Sebenarnya tidak terlalu sempurna, tapi ketika guru bertanya atau diskusi di kelas, maka sering mampu menjelaskan konsep pelajaran dengan baik. Jadi kita jawab cerita di atas. Masih ada yang silakan dulu. Nah, dari yang cerita Radit tersebut, apa ada dalam diri Ananda sama persis cerita yang di depan? Belajar karena mau? Ya. Siapa yang berani jujur? Saya, Bu, sering seperti itu. Saatnya BBS jam kelima. Saatnya BBS jam kelima. Nah, banyak sekali ternyata ya anak itu belajar seperti ini, belajar ketika mau ujian saja. Nah, di sini ada inisial A yang selalu belajar karena mau ujian. Semangatnya itu membara-bara, semangatnya yang tinggi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan suatu nilai yang diperolehnya dengan cara belajar tersebut semalam. Nah, sedangkan A ini ditanya ketika gurunya setelah selesai ujian, dia tidak tahu menjawab apa. Karena apa? Pelajaran yang
itu kecilnya. Nah, lalu yang ketiga, apakah nilai tinggi itu berarti dengan benar kita pahami tentang pelajaran itu? Nah, atau bisa jadi kenapa nilai tinggi karena mencontek, benar sekali. Nah, misalnya si R belajar, memang dia tidak belajar malamnya karena dia yakin besok di sekolah pasti ada contekan, makanya dia nggak mau belajar. Nah, tiba pembelajaran masuk nilainya paling tinggi, terus kawannya berbicara juga kok dia dapat nilai tinggi, kok dia dapat nilai tinggi, padahal selama ini belajarnya malas-malasan, kayak gitu dia. Ternyata nilai yang diperolehnya itu adalah hasil dari contekan. Siapa yang pernah seperti itu? Pipit pernah? Anu saya berarti? Dia lah. Nah, lalu yang keempat, bagaimana sih cara kita membuat belajar itu sendiri menjadi kebutuhan bukan menjadi paksaan? Ayo pikirkan dalam hitungan 2 menit. Bagaimana cara kita agar belajar itu menjadi kebutuhan diri kita, bukan menjadi paksaan. Karena apa? Bukan karena kita besok mau ujian. Ada yang tahu? Coba pikirkan. Silakan Anda pijingkan matanya, lalu pikirkan bagaimana cara kita membuat pelajaran itu menjadi kebutuhan, bukan menjadi paksaan. Silakan dipijingkan matanya. Tapi dipijingkan matanya bukan berarti tidur. Ya, kan berarti tidur. Silakan Ibu hitung 1 sampai 3. Silakan Anda tidur dalam 2 menit. Tapi bukan tidur sambil belajar. Nah, silakan Ananda, bagaimana cara kita agar bisa belajar itu menjadi kebutuhan bukan menjadi paksaan. Ibu hitung 1, 2, 3. Keisha, tidur waduh. Tidur Rizky. Tapi ketika Ibu suruh bangun, Anda harus bangun, jangan tidur. Nanti kalau tidur Anda berarti kita belajar hari ini tidur-tiduran saja.
Dimas, Azam, Ay. Asti, Rizky apa? Lain. Nah, kembali lagi pada topik kita sebelumnya. Cara kita, lihat ibu, cara kita membuat pelajaran atau belajar itu menjadi rutin tadi apa? Setelah ibu jelaskan, apa tadi penjelasan ibu? Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan belajar. Dengan kita mengetahui tujuan belajar itu, kita menjadi atau kita bisa berpatokan kepada tujuan itu, bahwa kita ini harus belajar ini tidak hanya karena ujian saja. Kita harus belajar ini karena yang pertama meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan beradaptasi kita, membentuk karakter pribadi dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, sudah paham? Ananda sudah paham terkait topik kita hari ini? Nah, silakan dengarkan ibu. Perhatikan instruksi ibu. Ananda, silakan bagi kelompok di kelas ini sebanyak 4. Silakan dipilih temannya yang mana saja. Yang penting 4 kelompok. Yang penting di kelas kita ini sudah ada kelompok 4 kelompok dalam satu kelas. Dalam ruangan kita ini. Nah, jadi silakan dibagi kelompoknya, tapi ingat kata ibu, tidak ada suara. Silakan Ananda bagi teman Ananda dan duduk. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sana kelompok 3, di situ kelompok 4. Silakan dipersiapkan. Terserah kalau misalnya ada cowok, ada cewek, tidak apa-apa. Karena kita sekarang temanya belajar ini. Bagus. Ada. Baik Ananda, di sini sudah dibagi menjadi 4 kelompok kan? Kelompok berapa? 1. Sini. Yuk, semuanya. Nah, di sana kelompok 4. Nah, ternyata kelompok 4 ini semuanya laki-laki. Itu harap nanti dia yang dapat hadiahnya karena antusias mereka dan semangat mereka. Karena mereka tidak ada perempuan. Mereka nah, dan silakan perhatikan papan tulis. Ibu sudah menaikkan HPD atau sederhana Ibu bagikan terlebih dahulu. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah menjelaskan apa itu belajar, belajar dan topik yang diambil adalah belajar karena ujian. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda, bagaimana pemahaman Ananda tentang belajar? Apakah sudah paham? Siapa yang tahu apa itu belajar? Kita boleh tidur ya. Belajar itu suatu memperoleh